Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Sayangnya, segera setelah melihat putri mereka, Seng Lingxin dan istrinya harus kembali ke Exorcist Mountain Pass. Dengan dimulainya perang suci, meskipun mereka merasa sangat kasihan pada putri mereka, tanggung jawab berat mereka bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Hao Shen, apakah kamu di sana? Chai'er berdiri di depan kamar tetangga, dengan lembut mengetuk pintu. Saat ini, ingatannya baru saja kembali, emosinya memang sangat terpengaruh. Tetapi selama beberapa hari terakhir, di bawah jaminan Long Hao Shen dan yang lainnya, dan dengan perawatan yang ditunjukkan oleh orang tua dan kakek buyutnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Lagi pula, ingatannya belum kembali sepenuhnya, dan apa yang telah berlalu tidak dapat diubah, dan dia mengatasinya sedikit demi sedikit. Selama 2 hari terakhir, kondisi mentalnya hampir pulih sepenuhnya. Di dalam ruangan, suara familiar Long Hao Shen tidak merespons. Beberapa saat setelah dia mengetuk, dia masuk untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang benar-benar hadir, merasa cukup aneh. Biasanya, Long Hao Shen akan berkultivasi di kamarnya. Setelah dia tenang, dia banyak berpikir tentang hal-hal baru-baru ini. Meskipun Long Hao Shen sementara tinggal di sini, baik itu dia atau anggota tim lainnya, semua orang dipenuhi dengan ketidakpastian. Sejak kehilangan ingatannya, orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya adalah Long Hao Shen, yang bisa dikatakan telah merawatnya dengan cermat. Meskipun dia masih tidak dapat mengingat hal-hal yang terjadi di antara mereka berdua, dia adalah seorang gadis, dan memiliki emosinya sendiri. Seiring waktu berlalu, bahkan dalam keadaan amnesia, dia secara bertahap datang untuk menerima Long Hao Shen. Setidaknya sekarang dia tidak akan tersipu begitu jelas ketika Long Hao Shen mengambil tangannya dan berjuang melawannya. Selama ini, dialah yang berkorban untuknya. Sekarang setelah peristiwa besar seperti itu terjadi, dia harus menjadi orang yang menghiburnya. Sekarang dia telah menyadari hal ini, Chai'er mengambil inisiatif untuk mencari Long Hao Shen di kamarnya, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak hadir. Mungkinkah aliansi kuil telah memberikan keputusan mereka tentang masalah itu? Memikirkan ini, Chai'er merasa sangat tegang, diserang oleh rasa sakit yang tak terlukiskan, merasa bahwa napasnya tidak stabil. Tapi, bagaimana mungkin dia tidak memberitahuku apa-apa? Tidak, dia tidak akan pergi seperti itu. Sederhananya, dia dibutakan oleh kekhawatiran. Chai'er bahkan tidak menyadarinya, tapi tanpa sadar, Long Hao Shen sudah memegang posisi penting untuk amnesianya. Chai'er, apa yang kamu lakukan? Tepat pada saat ini, pertanyaan ini diajukan kepadanya. Memutar kepalanya, Chai'er melihat Chen Yinger keluar dari kamar terdekat, penasaran tentang dia. Seolah-olah dia menemukan penyelamatnya, Chai'er bergabung dengan pihak Chen Yinger. Yinger, apakah kamu tahu tentang Hao Shen? Apakah Anda melihatnya? Kenapa dia tidak ada di kamarnya? Chen Yinger menjawab, masih bingung, tentu saja dia tidak ada di kamarnya sekarang. Dia sedang menyiapkan makanan untukmu. Tidakkah kamu tahu bahwa sejak kita kembali, semua yang kamu makan disiapkan secara pribadi oleh tangan bos? Seluruh tubuhnya menggigil dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan, dia baru menyadari bahwa semua pori-pori tubuhnya terasa rileks. Semua kekhawatirannya sebelumnya menghilang, digantikan dengan perhatian dan kehangatan. Tepi matanya tiba-tiba menjadi merah. Jadi dia benar-benar menyiapkan makananku. Pada saat dia bisa ditinggalkan oleh aliansi kapan saja, memikirkannya, aku yang harus menyiapkan makanannya, bukan sebaliknya. Melihat ekspresinya, Chen Yinger yang mendapat konfirmasi bahwa dia sebenarnya tidak tahu, tidak menyembunyikan kecemburuannya, Chai'er, kamu gadis yang sangat beruntung. Tahukah kamu, sehari setelah Anda mendapatkan kembali beberapa ingatan Anda, bos mengatakan bahwa pikiran Anda tidak stabil, dan bahwa dia harus membuatkan makanan enak untuk Anda makan, sehingga Anda bisa merasa lebih baik, lalu dia berkata. Pada titik ini, Chen Yinger tiba-tiba berhenti. Chai'er yang lamban tampak tiba-tiba menjadi berkilau, apalagi yang dia katakan. Mata Chen Yinger sedikit memerah, dia berkata bahwa di masa depan, mungkin tidak akan ada lagi kesempatan seperti ini. Dia ingin menghargai waktunya bersamamu,
karena hanya itu yang bisa dia lakukan untukmu. Dengan sekejap, Chair tiba-tiba menghilang dari pandangan Chen Yinger. Melihat sisa-sisa bayangan dari tempat dia menghilang, Chen Yinger menghela nafas, berbicara dengan keras, "Chair, kamu benar-benar menikmati keberuntungan. Jika suatu hari, orang itu memperlakukanku seperti bos memperlakukanmu, aku bahkan akan menerima kematian." Ada beberapa dapur di istana kantor eksorsis Mountain Pass. Dalam satu kecil, Long Hao Shen sedang bekerja. Dapur ini kecil, dan di bawah permintaan Long Hao Shen, itu disediakan untuk digunakan dalam beberapa hari terakhir. Saat ini, dia sedang menambahkan kayu bakar ke kompor sambil memperhatikan keadaan kuali. Bau manis yang kuat sudah memenuhi udara, disertai dengan bau yang nyata. Di dalam pot ada 3 naga terbang, yang tentu saja bukan naga asli, tetapi jenis burung yang sangat bergizi bahkan tidak dikategorikan sebagai binatang ajaib. Hari baru saja dimulai, saat Long Hao Shen berlari untuk menangani ketiga naga terbang, menyiapkannya sebagai sup. Sesekali menambahkan panas, dan mengendus aroma sup, dia mengurus makanan lainnya setelah memastikan tidak ada masalah. Sebagai anak miskin yang bertanggung jawab atas keluarga, Long Hao Shen mulai belajar memasak bersama ibunya pada usia 6 tahun. Meskipun bakatnya di bidang itu tidak terlalu terpuji, setidaknya rasanya tidak terlalu kurang. Dia juga yang merebus sup yang terbuat dari tumbuhan liar untuk ibunya saat itu. Kondisi kehidupannya saat ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Long Hao Shen ingin melakukan beberapa hal yang ingin dia lakukan sebelum aliansi mencapai keputusannya. Saat ini, bertentangan dengan harapan, pikirannya tidak terlalu berorientasi pada orang tuanya. Itu karena dia tidak ingin merepotkan mereka dengan urusannya sendiri. Karena tidak bertemu mereka selama bertahun-tahun, dia hanya bisa berdoa untuk mereka dalam keheningan. Untuk saat ini, kultivasi secara alami bukanlah yang paling dia dambakan. Jika aliansi memutuskan untuk menyerahkannya kepada Kaisar Dewa Iblis, lalu apa gunanya berkultivasi lagi? Dia tidak mungkin mendapatkan kekuatan untuk menyusulnya dalam waktu sesingkat itu. Jadi yang dia inginkan hanyalah melakukan sesuatu untuk Chair. Seiring bertambahnya usia, Long Hao Shen mengerti bahwa dia akan segera berusia 18 tahun. Apa yang dia rasakan untuk Chair tidak hanya sedikit menyukai, tapi cinta yang hanya ada di antara dua orang yang berbeda jenis kelamin. Itu karena, setiap kali dia memikirkan Chair, tidak peduli apa yang dia inginkan, memberikan itu akan menjadi kebahagiaan terbesarnya. Kehilangan ingatan Chair adalah pengalaman paling menyakitkan yang pernah dia alami. Masa depan tidak pasti, dan dia tidak ingin memikirkannya, hanya berharap bisa tinggal bersamanya sedikit lebih lama. Setiap hari, bisa melihatnya dan melakukan sesuatu untuknya sudah cukup. Chair diam-diam berdiri di belakang pintu dapur. Mendekati diam-diam, dia melihat Long Hao Shen yang sibuk. Mengenakan celemek putih bersih, dia sedang bekerja di dapur. Saat ini, dia tampak seperti seorang juru masak muda, tanpa keagungan sebagai kapten pasukan pemburu iblis. Tanpa disadari, pandangan Chair menjadi kabur. Merasa seolah-olah hatinya ditusuk dengan kejam, dia merasakan tenggorokannya tercekat, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ia sedang menyiapkan makanan, wajah Long Hao Shen bergerak tiba-tiba, dan tangan kanannya terangkat, melepaskan kilatan cahaya keemasan yang membuka pintu, berhadapan dengan Chair yang matanya kabur karena air mata. Chair, Long Hao Shen terkejut melihatnya di sini. Hao Shen, Chair tiba-tiba melemparkan dirinya ke arahnya, menangis keras di dadanya. Tidak dapat membuat kepala atau ekor karena alasan mengapa dia menangis, namun Long Hao Shen menjatuhkan sayuran dan tetesan embun di tangannya. Pakaiannya kotor, dan dia hanya bisa mendorongnya dengan lemah hati dengan tangannya. Bodoh, ada apa denganmu? Long Hao Shen bertanya dengan suara yang lembut. Mendengar dia memanggilnya bodoh, dia tidak bisa tidak dipenuhi dengan kehangatan. Di masa lalu, Chair suka memanggilnya seperti itu. Dia adalah idiot pribadinya. Chair tidak menjawab itu. Sejak dia melompat ke arahnya menangis, Long Hao Shen hanya bisa tak berdaya meletakkan pisau sayur ke bawah. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya, untuk membawanya dalam pelukannya.
Tubuh Chai'er sama lembutnya seperti sebelumnya. Hanya saja seiring bertambahnya usia, tubuhnya menjadi lebih ramping dari sebelumnya. Merangkul seorang gadis yang lembut, Long Haoshen hanya bisa merasakan kedamaian. Tapi perasaan ini tidak sepenuhnya sama seperti sebelumnya. Meskipun dia akhirnya bisa memeluknya lagi, dia tahu bahwa Chai'er saat ini tidak sepenuhnya sembuh. Saat ini, dia hanya tergerak secara emosional, dan tidak dalam cinta yang mendalam seperti di masa lalu. Tapi ini masih bagus, bukan? Hao Shen, di dunia ini, tidak ada yang sebaik kamu padaku. Chai'er mengangkat kepalanya, mengatakan Long Hao Shen kata-kata ini. Long Hao Shen terkekeh mendengar kata-kata ini, itu sudah pasti. Jika aku tidak baik padamu, kepada siapa aku akan baik? Selama Anda bisa menjadi lebih baik, saya sangat puas dengan itu. Jangan memaksakan diri untuk mengingat hal-hal di masa lalu. Jujur saja, aku sangat ketakutan saat itu. Sekarang, sebenarnya aku tidak begitu ingin melihatmu memulihkan ingatanmu. Itu karena jika mereka pulih, Anda pasti akan diingatkan tentang waktu yang menyakitkan itu. Chai'er dengan ringan menggelengkan kepalanya, tidak, aku pasti akan mengingat semuanya. Itu karena kamu ada dalam ingatanku. Saya benar-benar ingin mengingat tentang emosi yang saya miliki di masa lalu di sisi Anda. Mungkin justru karena gambaran menyakitkan inilah saya ingin memahami perasaan yang Anda miliki terhadap saya. Yang lain dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 sangat cepat merasakan perubahan baru-baru ini di Chai'er. Dia menjadi terikat pada Long Hao Shen, dan kecuali waktu tidur mereka, mereka berdua sepertinya terjebak bersama sepanjang hari. Long Hao Shen membuat makanannya, dan dia menemaninya untuk mencuci piring sesudahnya. Tidak ada yang mengganggu mereka, bahkan suara keras yang datang dari perang di luar sepertinya tersaring ke telinga mereka. Hari-hari ini hanya milik mereka. Sayangnya, hari yang menentukan itu datang sangat cepat, dan mengganggu mereka. Tepat pada hari ke-11 setelah kedatangan kelompok Long Hao Shen di Exorcist Mountain Pass, Zheng Yue sekali lagi muncul di depan mereka. Hao Shen, aku punya kabar baik. Aliansi memutuskan untuk menghadapi serangan dan menghadapinya, bersiap untuk bentrok dengan kekuatan penuh melawan pasukan iblis dalam perang suci ini. Sambil memberitahu mereka semua ini, mata Zheng Yue dipenuhi dengan roh pembunuh. Long Hao Shen menatap Zheng Yue dengan takjub, kakek buyut, lalu bagaimana denganku? Zheng Yue memiliki sedikit senyum di wajahnya, jangankan kamu, bahkan aku tidak mengharapkan itu. Semua orang benar-benar menunjukkan dukungan dengan suara bulat, dan tidak ada yang membantah putusan ini. Anda telah secara resmi menjadi penerus masa depan kuil ksatria, dan aliansi tidak akan menyisihkan biaya apapun untuk melindungi Anda. Semua orang berpikir sama, bahwa keberadaanmu akan menjadi ancaman yang mengerikan bagi iblis. Ketika kekuatan Anda tumbuh cukup, mereka akan menghadapi azab mereka. Adapun perang suci kita, perannya adalah untuk melihat hari itu. Jangan khawatir, semuanya menuju ke arah yang paling memungkinkan, dan Anda tidak perlu khawatir tentang pertempuran. Meskipun iblis mengambil inisiatif untuk memulai perang suci ini, keputusan mereka sangat mendadak, dan jauh dari persiapan yang memadai. Tanduk serangan balik sedang menunggu untuk ditiup, aliansi kuil telah bersiap terlalu lama. Kaisar Dewa Iblis memang kuat, tapi menyerang aliansi kita bukanlah hal yang mudah baginya. Pemenangnya tidak bisa diprediksi. Mendengar kata-kata Zheng Yue, anggota pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 sangat santai. Meskipun Long Hao Shen tidak khawatir, bagaimana mungkin rekan-rekannya tidak mengkhawatirkannya? Keputusan aliansi tidak diragukan lagi sangat menginspirasi. Sekarang mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membantu aliansi untuk melawan. Long Hao Shen tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya, kakek buyut, dalam hal ini, saya bersedia memberikan hidup saya untuk aliansi. Biarkan rekan saya dan saya kembali ke wilayah iblis untuk menggigit mereka. Bagian belakang mereka pasti kosong. Mereka pasti akan memiliki dewa iblis yang menjaganya. Jika kita bisa menyingkirkan beberapa dari mereka, itu pasti akan menjadi penghalang yang bagus untuk perang suci mereka. Zheng Yue segera menolak sarannya, ini tidak akan berhasil.
Anda sekarang menjadi target perlindungan aliansi. Bagaimana kami bisa membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu di wilayah iblis? Secara alami akan ada orang lain yang menangani musuh di belakang, itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Setelah mengambil keputusan ini, aliansi telah mengeluarkan misi wajib untuk tim Anda. Kamu harus menyelesaikan ini, dan setelah itu, kamu akan secara resmi diakui sebagai pasukan pemburu iblis tingkat raja. Misi apa itu? Long Haoshen bertanya, sangat terkejut. Seng Yue tersenyum licik, misi ini tidak bisa dikatakan sulit, tapi juga tidak bisa disebut mudah. Kalian semua adalah elit dari kuil besar. Karena hubungan Anda dengan Haoshen, Anda juga mendapatkan persetujuan dari aliansi. Jadi aliansi memutuskan bahwa selama periode waktu berikutnya, Anda akan mengejar pelatihan Anda untuk menjadi generasi baru yang berhasil di aliansi. Jadi Anda harus kembali ke markas kuil Anda masing-masing, mematuhi tugas dari kuil Anda masing-masing, untuk dibina dan dilatih. Sampai kalian semua memenuhi syarat untuk lulus. Apa? Semua orang berteriak kaget bersama. Misi wajib ini secara alami merupakan hal yang baik untuk pertumbuhan individu mereka, tetapi ini juga berarti bahwa tim mereka harus dibubarkan untuk sementara. Tidak mau, kami tidak ingin berpisah. Lin Xin bereaksi dengan penuh semangat. Seng Yue menjadi tegas, apakah itu sesuatu yang kamu mampu? Anda adalah bagian dari aliansi, dan sebagai pemburu iblis, mematuhi perintah dari atas adalah tugas Anda. Itulah konsensus umum yang dicapai aliansi. Dapatkan dukungan dari setiap kuil, termasuk milik saya. Selama bertahun-tahun, Anda telah berkontribusi besar pada aliansi, tetapi kekuatan Anda masih jauh dari cukup. Sekarang Anda adalah target langsung dari iblis, membiarkan Anda menjalankan misi hanya akan berakhir dengan bencana. Jadi sekarang, yang paling Anda butuhkan adalah lingkungan yang stabil. Yang terpenting, Long Haoshen tidak bisa maju sebelum waktunya, dan sama sekali tidak bisa mengambil misi. Long Haoshen merenung sejenak sebelum mengisyaratkan rekan-rekannya untuk tenang, dan bertanya pada Seng Yue, kakek buyut, lalu kapan kita bisa bersatu kembali sebagai sebuah tim? Seng Yue berkata sambil tertawa, ini tidak akan sulit. Pertama, mereka semua harus mencapai setidaknya langkah ke-7 secara individual, dan sebagai kapten mereka, Anda harus mencapai langkah ke-8. Dan Anda harus lulus semua ujian yang diberikan oleh berbagai kuil. Pada saat aliansi membutuhkan Anda dapat melakukan reformasi sebagai sebuah tim. Oh benar, kamu juga harus mendapatkan berbagai pencapaian di kuilmu sendiri. Misalnya, Haoshen harus menjadi ksatria yayasan esensi emas. Jadi bisa dikatakan bahwa Anda harus membuktikan diri kepada aliansi. Ketika Anda memperoleh kemampuan untuk melindungi diri Anda sendiri, aliansi akan membiarkan Anda mereformasi tim Anda, terus menjalankan misi. Mendengar penjelasan Seng Yue, semua orang menjadi tenang. Mereka semua mengerti bahwa aliansi melakukan ini demi mereka sendiri. Tujuan pertama adalah untuk menghindari mengambil risiko, membiarkan mereka mengembangkan bakat mereka. Ini bukan hanya karena kepentingan individu mereka, tetapi yang lebih penting karena pentingnya kemampuan Long Haoshen dan Hao Yue untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Dapat dikatakan bahwa sejak aliansi mengambil keputusan untuk melindungi mereka, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Melangkah sekali lagi ke medan perang tidak akan mudah bagi mereka. Seng Yue melanjutkan, kamu harus menjaga kerahasiaan sepenuhnya tentang kepulanganmu ke sini. Semua orang yang mengetahui kepulanganmu akan diam untukmu. Tetapi karena campur tanganmu di jalur gunung penentang iblis, sulit untuk mengatakan apakah iblis akan mendapatkan berita tentang kedatanganmu di sini. Jadi Anda harus berangkat secepat mungkin, dan kembali ke kuil Anda sendiri untuk mengejar pelatihan Anda secepat mungkin. Anak-anak, aliansi mengandalkan masa depan Anda. Kami tahu bahwa setelah menyelesaikan misi bersama begitu lama, Anda semua memiliki keterikatan yang mendalam satu sama lain, dan tidak mau berpisah. Tapi hidup Anda bukan hanya urusan Anda sendiri lagi, ini berkaitan dengan masa depan aliansi. Jadi, apapun yang terjadi, Anda tidak boleh meremehkan pentingnya misi ini. Untuk bersatu kembali sedini mungkin, Anda semua harus menghabiskan 200% upaya dalam meningkatkan kekuatan Anda.
Bayangkan saja, jika suatu hari Anda dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan pembunuh dewa setan, siapa yang mungkin dapat membatasi Anda? Setelah pembicaraan sabar Seng Yue, Long Hao Shen mengangguk dalam diam. Kakek buyut, terima kasih. Kami juga harus berterima kasih kepada aliansi karena telah melindungi saya. Tenang, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan. Hanya saja, Cair. Mencapai titik ini, wajah Long Hao Shen ini segera tampak pucat. Berbalik dan menyadari bahwa Cair juga menjadi pucat, mereka terdiam sejenak. Seng Yue menghela nafas, Cair memiliki banyak hal untuk dipelajari, tetapi juga membutuhkan waktu istirahat yang lama setelah mengalami kehilangan ingatan ini. Karena dia memulihkan beberapa ingatan setelah kembali ke sini, tinggal di Exorcist Mountain Pass adalah pilihan terbaik untuknya. Tenang, saya akan berbicara baik dengan orang tuanya, berharap mereka dapat membantunya sebaik mungkin. Dan mengingat bakat Anda, saya percaya bahwa Anda hanya perlu beberapa tahun untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh aliansi. Terlebih lagi, kuil Assassin dan kuil Ksatria tidak terlalu jauh. Setelah Anda memiliki beberapa pencapaian dalam pelatihan Anda di sana, tidakkah Anda memiliki kesempatan untuk melihat gadis ini? Tenang, bahkan jika aliansi tidak setuju untuk meringankan tugas Anda, ketika Anda melewati usia 20 tahun, saya pasti akan secara pribadi mengirim Cair ke sisi Anda. Mendengar kata-kata ini, Long Hao Shen dan Cair yang awalnya tampak pucat, langsung tersipu, saling memandang. Cair tampak malu dan bahagia, dan Long Hao Shen memiliki perhatian samar ditambah dengan kegembiraannya. Tidak peduli apa, dia berharap Cair memulihkan ingatannya. Kalau tidak, dia akan selamanya merasa kekurangan sesuatu. Masalah terbesar adalah harus berpisah dari Cair. 20 tahun, ini masalah harus menunggu setidaknya 2 tahun lagi. Ketika Cair berusia 20, setidaknya 3 tahun akan berlalu. Long Hao Shen sangat tidak mau berpisah begitu lama. Seng Yue menepuk bahu Long Hao Shen, "Nak, kamu harus mengerti bahwa ini adalah hasil terbaik untukmu. Aliansi hanya bisa melakukan sebanyak ini. Anda harus segera pergi, tidak menunggu lebih lama lagi. Saya akan memberikan perlindungan Anda kepada para ahli dari kuil Assassin. Sebagai calon pengantin baru, perpisahan ini hanya akan membuat reuni Anda menjadi lebih baik. Tenang saja, aku akan menjaga Cair dengan baik." Pam Long Hao Shen berlutut di depan Seng Yue, "Kakek buyut, aku yang bersalah. Itu karena aku tidak merawatnya dengan baik sehingga dia akhirnya kehilangan ingatannya. Karena aku harus berpisah dengannya, aku hanya punya permintaan kecil. Biarkan aku membuat makanan untuk rekan-rekanku dan dia sebelum kita berpisah, bukan?" Long Hao Shen mengatakan itu, mata semua orang menjadi merah. Cair adalah orang pertama yang melemparkan dirinya ke dalam pelukan Long Hao Shen. "Hao Shen, aku." "Kapten." "Bos." Seng Yue mengangkat kepalanya, melihat ke atas untuk mencoba menghentikan air mata yang jatuh dari matanya. "Oke, aku memberimu waktu setengah hari lagi. Malam ini, Anda harus pergi. Saya akan mengatur anak buah saya." Setelah ini, sosoknya melintas dan menghilang dari pandangan. Dipisahkan dengan keinginan sendiri adalah hal yang sangat menyakitkan. Kelompok Long Hao Shen ini dihadapkan dengan situasi seperti itu. Sejak mereka dibentuk sebagai pasukan perburuan iblis tingkat prajurit pertama, mereka mengalami terlalu banyak hal bersama. Setiap orang bersama-sama dalam situasi hidup atau mati, berjuang melawan iblis bersama-sama. Emosi dan hubungan mereka satu sama lain sudah tidak sesederhana kawan atau teman. Mereka adalah rekan yang bisa mempercayakan punggung mereka satu sama lain. Saudara dan saudari yang baik, dan sesama prajurit yang memiliki resolusi untuk mengorbankan hidup mereka sendiri untuk satu sama lain.